Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani ya. Apa kabar kalian semua di sana, sahabat tani? Oh ya, sahabat tani, sangat banyak sekali muncul pertanyaan mengenai musim kemarau ya, sahabat tani ya. Dan kebetulan juga di tempat kami juga lagi sedang mengalami kemarau, sahabat. Tetapi kita belum tahu ini kemarau panjang ataukah kemarau singkat. Dan juga kalau di tempat kami, sahabat tani, meskipun kemarau tetapi kalau malam pasti ada hujan. Ada hujan gerimis dan juga embun seperti itu, sahabat tani. Namun bila tanah di kebun kita masih tidak basah, ya udah berarti kita perlu hati-hati nih ya. Dan sahabat tani perlu tahu nih, apa yang harus kita lakukan ketika musim kemarau, sahabat tani ya. Musim kemarau ini musim yang paling dan sangat ditakutkan oleh petani. Jangankan petani kopi, bahkan petani palawija, petani lainnya itu khawatir dan takut soal tentang kekeringan ya, kekurangan air ya. Lebih-lebih kalau tanamannya mau panen, tahu-taunya datang kemarau. Nah, itu lebih panik ya, sahabat tani ya. Oke, apa yang harus kita lakukan ketika di musim kemarau? Jadi sahabat tani perlu memahami ini, apalagi yang pemula yang baru-baru belajar. Nah, ini perlu sekali dan penting diperdalamkan ya. Oke, simak sahabat tani. Oke, baik sahabat tani. Untung diuntung dan sangat beruntung. Itulah kenapa kopi Arabica membutuhkan naungan, sahabat tani. Itu terlihat ya, lam turu. Itu lam turu, sahabat. Nah ya, kebun saya ini bagian ini kecil, sahabat. Bagian ini kecil ya, lebarnya hanya 8 meter, panjang ke belakang sih lumayan, sekitar 28 meter, sahabat. Kalau itu tuh punya orang, sahabat ya, terlihat. Nah, itu di sini di tempat kami ya, tanaman kopi Arabica di tempat kami semuanya kami menggunakan naungan. Nah, jadi banyak sekali pro kontra, bukan hanya di YouTube ya, di TikTok, bahkan di Facebook juga mempersoalkan masalah naungan. Ada yang mengatakan bahwa tanaman kopi Arabica tidak butuh naungan, bahkan kalau ada naungan katanya buahnya akan berkurang. Nah ya, ada juga yang bilang tanaman kopi Arabica butuh naungan. Kenapa? Karena daya tahan kopi Arabica berbeda dengan Robusta. Seperti itu. Jadi mana ini Pak jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah kopi Arabica apapun alasannya, baik sistem pagar ataupun konvensional, tetap membutuhkan naungan. Itu jawaban yang sangat tepat, sahabat. Nah, jadi bila mana sahabat tani melihat sebuah konten yang sistem pagar tanpa naungan, ya, itu oke. Kalau di musim hujan oke-oke aja, baik-baik saja, sahabat. Tetapi kalau tiba musim kemarau, nah di saat seperti ini, siap-siap tanaman kopinya dead ya, siap-siap. Kenapa? Tanaman kopi Arabica ini berbeda, sahabat. Daya tahannya tidak sekuat dengan kopi Robusta, tidak sama. Itu makanya perlu pelindung atau naungan lam turuh yang lebih baik, sahabat, daripada tanaman lainnya yang dijadikan pelindung, sahabat ya. Nah, jadi untung diuntung ketika musim kemarau tiba seperti di saat ini, karena ada lam toro yang melindungi tanaman kopi kita, sehingga tanaman kopi kita di saat musim kemarau tetap aman, sahabat, tetap aman. Nah, jadi kenapa kita harus tetap memilih lam toro sebagai pelindung? Lam toro ini, sahabat, besar sekali manfaatnya ya. Yang pertama, mampu menyimpan air di saat musim kemarau ya. Ketika di musim kemarau, kopi dan lam toro saling berbagi air. Itu yang pertama ya, dibanding dengan tanaman lain selain lam toro. Dan yang kedua, sahabat tani, lam toro, daun-daunan lam toro ini memiliki celah, tidak lebar, tidak menutupi bagian bawah kopi, sehingga ya ketika di musim kemarau matahari itu tetap masuk ke tanaman kopi kita. Nah, ketika hujan gerimis pun tetap masuk ke tanaman kopi kita, karena daunnya itu ya, daunnya itu kecil-kecil, sahabat tani ya. Sama seperti apa ya lam toro, seperti peti ya. Nah, kalau kami sebut nih peti Cina, seperti itulah, sahabat. Makanya penting sekali pelindung. Ketika datang kemarau seperti ini kan aman tanaman kita. Ini sahabat tani coba lihat, itu hijau, pembunganya aman di musim kemarau, sahabat. Ya, biasanya kalau kopi tanpa pelindung itu nanti memang sih kalau kita lihat seperti masih banyak bunganya, sahabat, tapi nanti yang jadi buah itu hanya sedikit, hanya sekian puluh persen seperti itu. Seharusnya kan kita kan inginnya maksimal ya, dalam per batang itu maksimal gitu, pembungaannya dan pembuahannya itu maksimal. Jadi kalau bisa jangan rontok-rontok ya, seperti itu, sahabat. Inilah gunanya lam toro. Nah, jadi bagi Anda yang tidak menanam pelindung dari awal, ya udah datang musim kemarau siap-siap. Tanaman kopi Anda itu akan kuning ya, pembungaannya akan rontok ya,
dan juga nanti pertumbuhannya melambat sahabat tani. Nah, makanya itu dibutuhkan pelindung lam toro terutama sahabat tani. Bukan alpukat ya, lam toro. Nah, itu penting sekali. Makanya di saat kemarau ini petani kopi yang menanam pelindung sangat beruntung ya. Oke, baik sahabat tani ya, itu ada hubungannya juga dengan lam toro ya. Tuh. Kita lihat di musim kemarau bibit kopi kita ini baru berusia sekitar 8 bulanan ya, sahabat tani. Seperti ini. Di musim kemarau sekalipun sahabat, kalau kita punya pelindung sahabat, ini tanaman kopi kita, bibit kopi kita ini aman, sehat walafiat adanya ya. Terlihat ini daunnya hijau. Ya. Nah, apakah ini karena dipupuk mungkin Pak? Iya, benar. Ya. Di saat musim kemarau sahabat tani, dan juga di saat kita sudah lakukan pemupukan, tiba di musim kemarau, tiba gitu ya, datang musim kemarau, tanaman kita itu tetap hijau. Kenapa? Karena ada kandungan unsur pupuk ya yang tersimpan dalam tanah. Ini sudah pernah saya kontenkan di video yang beberapa waktu lalu ya sahabat tani ya. Jadi ketika di musim kemarau seperti ini, pupuk ya yang dihisap atau diserap oleh tanaman ini akan menjadi sumber tenaga. Nah, jadi untuk tanaman bukan hanya air yang menjadi sumber tenaga tanaman, tetapi juga pupuk sahabat. Tapi Pak, kalau kita tidak pupuk Pak di saat musim kemarau, tapi ada pelindungnya, bagaimana Pak? Tetap bagus sahabat, tetap bagus. Itulah peranan penting kita butuhkan pelindung atau naungan. Nah, makanya di saat musim kemarau ini sangat penting sekali itu pelindung sahabat, sangat penting. Nah, jadi kalau ada yang bilang, tanpa pelindung Pak lebih baik Pak, nah gitu ya. Oke, coba nanti lihat di musim kemarau apa yang terjadi pada tanaman Anda. Itu kehidupannya kurang hijau, bahkan nanti daunnya itu seperti keriting ya gitu, seperti keriting. Tidak sesubur seperti di hadapan sahabat tani ini. Tidak seperti ini keadaan, bahkan nanti keriting atau bahkan nanti daunnya itu mengecil. Kenapa? Karena tidak ada pelindung atau naungan yang melindungi tanaman kita sahabat. Ya, lebih-lebih saya selalu berulang kali bilang, daya tahan kopi Arabica ini tidak sama dengan Robusta. Robusta mungkin lebih bandel, tetapi enggak juga menurut saya. Robusta pun kalau kemarau ya, apalagi panas berlebihan juga akan mati, tidak akan tahan sahabat. Nah, kalaupun tidak mati, setidaknya buahnya itu akan rusak. Biasanya seperti itu ya. Belum tiba waktunya masak ya, masih hijau itu lembek gitu ya, lembek, rontok dengan sendirinya. Lebih-lebih kita tiup aja kadang udah rontok sahabat, apalagi sentuh dengan tangan ya, seperti itu. Oh iya Pak, bagaimana nih Pak pendapat Bapak bila mana saya memaksakan diri menanam bibit kopi Arabica di saat musim kemarau? Apakah yang terjadi itu Pak? Yang terjadi sudah jelas pertumbuhan bibit kopinya rusak ya. Rusak seperti apa Pak? Rusak seperti misalnya layu jangka panjang. Tanaman kopi kita kalau mengalami layu jangka panjang itu nanti ujung-ujungnya akan berakibat kerdil ya, berakibat kerdil ya. Kadang-kadang kita banyak salah paham nih, yang katanya, oh berarti saya sudah salah bibit ini, salah benih ini, makanya pertumbuhannya seperti ini. Padahal kita menanam kopi itu di jadwal yang salah. Artinya ketika kemarau tiba di situ kita nanam. Nah, itu berbahaya sahabat ya. Itu jangankan bibit unggul ya, bibit yang paling super unggul pun kalau ditanam di musim kemarau pun bakal dead juga ya, rusak seperti itu sahabat. Nah, jadi lebih baiknya bagaimana? Lebih baiknya nanamnya itu di musim hujan atau di hujan sedang ya. Misalnya jarang hujan boleh, keseringan hujan pun sebenarnya tidak dibolehkan kita menanam bibit kopi Arabica itu bagi yang lahannya lahan rawa ya, atau lahan gambut. Nah, itu sebenarnya sangat dilarang kalau di musim curah hujan tinggi. Tapi kalau hujan sedang masih boleh lah seperti itu. Namun berbeda bila kita berada di pegunungan ya. Kalau pegunungan ini kan kita nggak perlu bikin drainase, kita nggak perlu bikin paret, dan air hujan selebat apapun kan nggak bakal bergenang. Namanya pegunungan ya, beda dengan lahan yang rata di bawah pegunungan. Nah, oke baik sahabat tani, ada hal yang paling penting yang wajib sahabat tani ketahui ya sahabat tani ya. Ketika musim kemarau tiba, apalagi kemaraunya jangka panjang, sahabat tani stop, jangan lakukan dulu pruning ya. Saya juga stop sahabat. Nah, seperti ini, terlihat nih saya stop dulu. Kenapa? Karena saya sudah melihat ini sudah 2 minggu kemarau. Artinya sih bukan kemarau terlalu kering, tidak ya sahabat. Masih ada hujan gerimis di malam-malamnya dan ada embun-embun paginya gitu ya, seperti itu. Tapi saya tidak lakukan apa-apa dulu sahabat, saya biarkan dulu ya seperti ini sahabat. Ini kan terlihat sahabat ya, sudah muncul pembungaan ya.
bahkan calon buah sudah muncul. Dan tunas-tunasnya ini ya, tunas balik, tunas air, tunas cacing ini nampak bergerumbol di sini ya sahabat. Ini tidak saya apa-apakan dulu ya, karena apa? Kemarau sahabat, karena kemarau. Jadi kenapa di saat musim kemarau kita tidak lakukan pruning, tidak boleh dulu lakukan pruning? Karena untuk melindungi yang namanya kerusakan ya, kelukaan seperti itu. Nah seperti ini misal sahabat, kita lakukan pruning di musim kemarau, kita potong. Setelah kita potong, karena dia kemarau, ini nanti akan kering. Bagian ini akan kering, terus nanti akan menular ke pembungaan dan pembuahan. Apa yang terjadi? Ini menjadi coklat, hitam, dan gugur, sahabat. Itu makanya kalau kira-kira tempat sahabat tani muncul, tiba musim kemarau, jangka panjang, stop, jangan diapa-apakan, biarkan aja dulu. Nah, loh Pak, kalau nanti dibiarkan Pak, itu semakin rindang, bagaimana Pak? Ya, itu tidak ada masalah kalau menurut saya sahabat tani. Dan tidak ada masalah. Dan kita sekarang begini sahabat, kalau di saat situasi seperti ini kita memaksakan diri pun juga sudah pasti beresiko buahnya itu akan terganggu karena kemarau ya, karena kemarau. Dan lebih baik kita itu biarkan saja dulu, ketika nanti masuk sudah musim hujan, nah baru kita akan mulai ya, baru kita akan mulai melakukan pruning kembali seperti biasa. Nah mungkin ada tempat sahabat tani mengalami hal yang sama seperti ini ya, kopinya belum dipruning, musim kemarau tiba, nah sebaiknya stop dulu ya. Kita antisipasi, kita waspadai, jangan sampai buahnya terganggu. Karena kita bukan hanya sibuk pruning-pruning aja kan gitu ya, kita juga harus sibuk dengan merawat buahnya supaya buahnya terjaga. Nah karena itu saya bilang, kerja kita ini bukan pruning aja ya, tapi mempertahankan hasilnya, karena kita petik buahnya bukan daunnya. Oke baik sahabat tani ya, demikianlah sahabat tani ya, kalau di musim kemarau itulah pentingnya kita punya naungan pelindung seperti lamtoro ya, sudah saya jelaskan. Yang kedua, penanaman bibit kopi Arabica di musim kemarau sebaiknya jangan dilakukan dulu sahabat ya, karena nanti berakibat tanaman kopi kita itu menjadi rusak dan kerdil. Makanya sahabat tani nanti bakal temui itu di kebun sahabat tani, kopinya kerdil tapi sudah berbuah. Nah itu ada masalah dengan apa ya? Ada masalah dengan jadwal penanaman di waktu yang salah, seperti itu sahabat. Yang kedua, mungkin bisa jadi unsur hara tanahnya sudah rusak di tempat sahabat, makanya kerdil dan berbuah seperti itu. Apakah itu bagus Pak kalau kita biarkan? Ya bagus, tetapi ya buahnya ya segitu aja, nggak bakal meningkat sahabat ya. Dan saya rasa hanya itu aja sahabat tani ya. Oh satu lagi ya, yang ketiga, jangan lakukan pemangkasan dulu atau pruning ketika musim kemarau. Lebih-lebih kalau kemaraunya sudah melebihi 2 minggu ya, itu kita khawatir nanti bisa jangka panjang. Jadi jangan dulu kita lakukan pruning ya, demi menjaga buah dan pembungaan kopi kita itu selamat, seperti itu sahabat tani ya. Oke, saya rasa ini banyak manfaat dan saya rasa sangat dibutuhkan oleh sahabat tani, lebih-lebih yang pemula ya. Sukses terus, semangat terus, yang namanya ilmu pengetahuan ini luas, dan jangan jenuh, jangan pusing, jangan bosan untuk belajar ya. Oke, kalau begitu sahabat tani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.